A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Banyak ujian dan cobaan pasti dalam hidup ini ya. Datang, pergi, begitu aja terus yang namanya kita hidup nih. Terkadang tapi ya yang namanya ujian ini gak selalu membuat diri orang itu siap. Pada saat orang mendapatkan ujian itu kadang ada orang yang mentalnya sampai jatuh. Atau dibilangnya down mentalnya. Dan kalau orang sampai gak kuat banget, saat ini kita lihat ada kejadian-kejadian hal-hal yang tidak mengenakan sampai orang-orang ini pengen bunuh diri. Nauzubillah min zalik. Ya, jangan sampai kita menjadi seperti itu. Nah, bukan cuma badan saja yang bisa sakit nih, ternyata ya. Mental pun juga bisa sakit. Nah, hari ini ya, mungkin buat yang lagi ngerasa mentalnya sedang kurang sehat, mudah-mudahan dengan nonton Islam itu indah hari ini bisa kembali bangkit lagi, semangat lagi menjalani hidup ini. Dan hari ini kita bahas tentang tema yang luar biasa nih. Temanya adalah mental sehat dalam Islam. Alhamdulillah. Nah sekarang saya mau ngajak jamaah Islam itu indah yang ada di rumah untuk melihat terlebih dahulu ada video tayangan tentang 25 tahun pertahankan mental dari bulian para sahabatnya. Ini dia tayangannya. Seorang gadis kulit bersisik disebut jadi bahan candaan teman, berusaha 25 tahun mempertahankan mental. Dirinya menyebut temannya mungkin bercanda, namun candaannya tidak baik karena membawa fisik. Sedangkan dirinya yang mengidap kulit bersisik bukan perkara mudah bagi dirinya untuk mempertahankan mental selama 25 tahun agar tidak down dengan keadaannya demikian disebutnya. Iya, ini kita serba salah sih. Maksudnya ini kan semua segala sesuatunya pemberian dari Allah gitu ya kan. Sampai mungkin kulitnya yang mungkin beda dengan yang lain dan segala macam. Tapi bukan berarti juga untuk dibully. Tapi yang namanya manusia sekali dua kali mungkin masih kuat. Tapi kalau sampai 25 tahun, waduh ya Allah astagfirullahaladzim. Ini mungkin kita perlu yang namanya amalan mungkin atau doanya nih ya. Untuk membuat yang mental kita ini bangkit gitu loh. Atau mungkin nggak sampai jatuh karena dibully sama orang-orang. Mungkin langsung aja kita minta nih amalannya dari guru kita Ustadz Syam yang pertama. Silakan Ustadz Syam, tafadhol. Tapi guru-guruku Ustadz Maulana, Habib Utsman, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Namanya manusia, ada fisiknya, ada jiwanya, ada hatinya, ada mentalnya. Maka subhanallah kalau kita mengatakan kesehatan mental, salah satu cirinya adalah senantiasa mengapresiasi apa yang dimilikinya. Baik itu kelebihan ataupun kekurangan. Jadi pengertian ini diutarakan oleh para psikolog ya, bahwa orang yang sehat mentalnya itu adalah yang pertama ciri-cirinya mereka yang senantiasa mengapresiasi apa yang dimilikinya, baik itu kelebihan ataupun kekurangannya. Berarti kalau kita katakan apresiasi, maka amalan yang pertama supaya mental kita senantiasa sehat adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tidak lain dan tidak bukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di dalam sholat kita menjadi rukun qauli? Tidak sah sholat kalau tidak ada rasa syukur. Kenapa? Ucapan alhamdulillahi rabbil alamin dalam surah Al-Fatihah menjadi rukun dalam sholat kita. Setiap hari mungkin kita menghadapi bulian. Setiap hari mungkin kita menghadapi orang yang bakal bisa merusak mental kita. Atau kita menghadapi keadaan situasi yang membuat hati kita ini tidak tenang. Atau mental kita ini kurang sehat. Maka dalam ajaran Islam langsung diajarkan, engkau berwudu, engkau masuk ke dalam masjid, engkau tunaikan sholat, maka di situ ada rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka insya Allah mentalnya akan menjadi kuat.
Yang kedua, dalam Al-Quran disebutkan begini. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menjadikan ketenangan di dalam hati manusia, di dalam jiwa manusia, dalam perasaan kita. Mental itu kan bukan fisik ya, tapi bisa sangat mempengaruhi fisik. Jadi kalau ada orang yang kurang sehat mentalnya, biasanya badannya yang ikutan pusing, badannya yang ikutan pegal-pegal, maka subhanallah, dalam Al-Quran, dialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam diri kita. Maka mintalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikuatkan diri ini. Seorang Nabi Musa saja mau menghadapi Firaun, minta sama Allah, berdoa. Maka kalau dikatakan adakah doanya? Doa yang selalu senantiasa dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap selesai salat, dan juga ada juga di dalam Al-Quran kalimatnya, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Biasanya kita diajarkan untuk membaca dua ayat di ayat terakhir surah At-Taubah. Dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallau faqul. Nah ini doanya nih. Hasbiyallahu. Bareng-bareng Ustaz Syam ya. Boleh? Ya. Hasbiyallahu. Hasbiyallahu. La ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Alaihi tawakkaltu. Alaihi tawakkaltu. Wa huwa rabbul arsyil azim. Wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, guru kami mengajarkan ayat ini diulang sampai 7 kali, tapi dibacanya dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama. Syam. Ya ini amalannya pertama udah dikasih jurusnya nih sama Ustaz Syam nih. Mudah-mudahan nih yang lagi dibully ya dengan baca doa ini mudah-mudahan mentalnya makin naik lagi nih. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih buat jamaah Islami Twinda yang di rumah. Ya kita akan kembali melihat sebuah video tayangan tentang depresi akut akibat ditinggal oleh orang yang disayang. Ini dia nih tayangannya. Gangguan jiwa bisa menyerang siapa saja. Faktor yang melatarinya pun bermacam-macam. Seperti yang terjadi pada Rina, seorang gadis cantik berusia 20 tahun, warga Duku Keleng, Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Melansir @makassar_info, 4 tahun lalu, Rina mengalami depresi akut akibat berhubungan dengan seorang laki-laki yang mengkhianatinya. Suatu hari, ia terjatuh dan pingsan. Saat siuman, ia tak mengenali dirinya sendiri. Sejak saat itu, Rina lantas dianggap mengidap gangguan jiwa sehingga ia dikategorikan sebagai orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Seiring berjalannya waktu, Rina dikurung di sebuah kamar di rumahnya. Bukan karena ditakutkan ia bakal mengamuk, melainkan karena orang tuanya khawatir ia akan kabur, seperti yang pernah dilakukannya beberapa waktu lalu. Nauzubillah min zalik, kasihan banget ya. Jadi kalau misalnya memang kadang-kadang nih namanya manusia begitu loh. Ditinggal sama orang yang disayang-sayang gitu ya. Kan itu pasti kadang-kadang banyak juga yang mentalnya down.